Halo teman-teman, kembali lagi. Jadi di video ini kita bakal melanjutkan pemodal kemarin. Jadi kemarin kan kita udah nge-define grid, elevasi, terus define material, penampang, dan menggambar elemen. Nah, sekarang kita bakal ngelanjutin buat pembebanannya. Jadi ini dimulai dari beban gravitasi dulu ya. Jadi untuk beban gravitasi itu ada L, SIDL, R, dan LR. Itu teman-teman ke define, load pattern. Nah, ini dibiarin aja ya, that sama live-nya, biar nanti dikombinasinya tuh mudah lah. Eh, di sini teman-teman tambahin aja load combination LR, itu live roof, supply di add new load. Terus SIDL, nah di type-nya super dead, add new load. Terakhir adalah R. Ini type-nya saya rain load, cuman karena nggak ada, kliknya other saja. Terus add new load. Oke, jadi ini dulu, terus klik OK. Nah, perlu diperhatikan untuk beban hidupnya, itu karena fungsi ruangannya sebagai lobby semuanya, itu langsung aja diambil 4,79. Dan itu bakal di-assign sebagai beban merata di pelat. Nah, itu 4,79 dari mana? Itu teman-teman bisa cek di SNI 1727. Nah, itu ada di tabel pembebanannya. Nah, di sini. Nah, itu kan tadi fungsinya sebagai ruang pertemuan lobby ya. Berarti langsung aja yang ini, 4,79. Itu cara usahanya, klik assign, share load, uniform. Tadi kan berbeban hidup, berarti pakainya yang live. Soalnya diganti jadi 4,79. Directionnya tetap gravity. Terus nih langsung aja di-select semua. Jadi walaupun ini ke-select frame-nya, tapi nggak apa, soalnya kan ini shell load ya. Jadi ke-assign-nya ke shell yang teman-teman select. Kalau di kasus ini kan ada 8 shell yang ke-select. Jadi apply aja. Oke. Kemudian itu ada SIDL. Jadi SIDL itu beton ringan, lightweight concrete itu sama kayak L. Jadi beban merata, beban area diusahain ke pelat. Itu sebenarnya dapatnya dari tabel ini juga. Jadi bukan tabel untuk SIDL. Jadi dia tuh ada di komentarinya ya. Nah yang ini. Itu teman-teman cari aja yang buat floor. Lightweight concrete. Lightweight. Ya harusnya aja emang di sekitar sini sih. Ini harus dilihat satu-satu. eh, Biar sesuai dengan beban yang teman-teman gunakan. 0,09. Oh yang ini. Nah, di floor fill ya ternyata. Jadi di floor fill kita pakainya lightweight concrete. Ini kan masih per milimeter ya. Terus untuk pelatnya kan kita kunci tebalnya di 150. Nah itu tinggal dikaliin aja. Kali 150. Kemudian udah itu yang akan menjadi beban yang teman-teman assign. Kembali lagi dengan Charlotte, uniform, diganti jadi SIDL, terus di copy aja angkanya. Nah, sama kayak tadi, di hold aja, diklik semua shellnya, terus apply. Cara tahu ini udah benar atau belum, apply-nya klik kanan. Ini ada bagian loads, bisa dilihat. Jadi beban hidupnya udah benar, 4,9 dan SIDL 225. Kemudian itu teman-teman juga menggunakan dinding bata merah di perimeternya. Jadi itu di perimeter eh, di sini ya, di ujung-ujungnya itu 1,1. Ini kan ada perhitungan gini ya, 1,87 bagi 102 kali 20 kali 3 itu angkanya dari mana. Jadi
ini kan kita menggunakan dinding bata merah, clay brick width. Nah, itu teman-teman cari aja yang frame wall. Nah, ini di frame wall kan ada clay brick width. Ini kalau bahasa Indonesia ini sama lah bata merah. Tapi ini beratnya dia langsung di apa ya? Langsung ada nilai gitu. Jadi untuk 102 mili itu bebannya 1,87 kN per meter. Sedangkan bata merah kita kan ukurannya 20 kali 10 ya. Untuk kalau maksudnya kalau dua lapis berarti kan tebalnya jadi 20. Nah, makanya ini kita bagi dulu angkanya 1,87 buat 1,87 dibagi 102 buat tahu per milinya, terus dikaliin 20 mili, terus dikaliin 3 meter. 3 meter itu tinggi kolomnya. Nah, kan kita tadi mau jadiin beban merata ya, makanya dikali 3. Nah, udah ini 1,1 di copy aja, terus ini teman-teman assign-nya tuh klik ini, terus frame load yang distributed. Terus di copy, dipaste ke uniform load ini. Nah, ini jangan lupa diganti jadi SIDL, terus teman-teman harus klik semua eh, yang ada di luar ini. Ini harusnya balik kegabung, tapi nggak apa kalau kepisah gini dia nanti hasil analisisnya juga masih kegabung gitu sih. Ini, oh gini aja. Jadi teman-teman select aja dulu, terus object type, terus klik floor, select. Nah, terus height, selected object. Oke, ini teman-teman klik aja semua balok yang ada di perimeter. Nah, ini harusnya ada 20 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, kali, tambah 8. Tuh. Kalau kayak gini, apply aja. Nah, dia bakal muncul nih. Em, apanya? Nilainya ya. Kalau mau dipastiin, ini bisa klik kanan, load, terus cek di sini. Oke, jadi untuk beban yang ada di lantai, udah sekarang kita lanjut ke atap. Jadi untuk beban di atap, itu beban hujannya kita asumsi pakai DS plus DH sama dengan 50. Jadi beban hujan itu ada di SN ini juga. Itu pasal berapa ya, Kak? 8 gitu ya. Jadi saya juga lupa ini pasal berapa, tapi ada yang ngatur beban hujan. Bentar, harusnya 8 sih. Em, nah ya ini 8.3. Jadi kita kan pakainya SI ya. Nah, beban hujan itu bisa didefinisikan sebagai berikut. 0,0098 dikali DS tambah DH. Tapi DS tambah DH-nya itu langsung aja pakai 50. Berarti kan itu harusnya kayak gini ya. 0,0098 dikali 50 sama hasilnya 0,49. Tidak, ini di copy aja. Ini teman-teman ngelihatnya yang ininya ya, tiga dimensinya. Soalnya ini nggak kelihatan pelat atapnya. Tapi sebelum itu, mending ini kita show all dulu, terus select story 3. Di cukup ya story 3 aja, sisanya di hide. Oke, jadi karena di pelat, ini harusnya mudah ya sayangnya. Ini langsung aja di select semua. Nah, ada 32 pelat yang ke select, terus assign shell load uniform. Ini ganti jadi R terus dipaste nilainya tadi 0,49. Oke, di assign. Kemudian untuk LR itu atap berbubung. Jadi atap berbubung itu sebenarnya apa ya? Kalau bahasa Inggrisnya itu yang ada angle-nya itulah. Intinya karena atap kita miring, ada sudutnya, itu kita pakainya 0,49. Itu ada di sini. Nah, sebenarnya atap datar juga sama sih 0,96. Jadi pakainya yang ini 0,96. Di copy terus diganti dan ini diganti jadi LR.
Di-select aja semuanya, apply. Terus terakhir ada SIDL. SIDL ini sebesar 0,12 itu di-select, apply. Nah, 0,12 dari mana? Itu kita pakai atapnya tipe atap spandek. Jadi yang ini spesifikasinya deck metal 20 gauge itu ada juga di sini ini. Teman cek aja yang terakhir-terakhir ya. Di bagian ceiling. Nah, yang ini ya. Deck metal 20 gauge. Bebannya 0,12. Oke. Jadi harusnya untuk masalah pembebanan itu udah no problem ya. Ini kita lihat lagi aja bebannya. Nah, udah aman. Oke, show all objects. Em, jadi ini kenapa beban di sini? Maksudnya kenapa? Tadi kan kita cuma ngedesain beban distribusinya cuma ada di lantai satu ya, yang 1,1 ini. Di lantai dua nggak ada karena memang kan ini ya, ini udah langsung atap kan. Ini nggak ada, maksudnya nggak ada dinding lagi. Sedangkan kalau yang di lantai satu ini dia kan ada dinding. Maka kalau yang di lantai dasar itu dindingnya langsung ke fondasi gitu. Jadi memang nggak ada yang nggak perlu di assign load-nya. Kira-kira gitu. Nah, buat ngelihat visualnya, teman-teman bisa klik display, load sign, untuk yang shell, itu teman-teman ganti aja. Jadi misalkan mau lihat yang live, em, eh, bukan ini deh. Berarti yang tadi, yang uniform load value, klik aja apply. Nah, kalau beban, apa namanya, beban area itu memang teman cuma yang muncul tuh cuma angkanya aja. Kayak gini, 4,79 atau bisa dilihat di tapak dasar ya, tapak DNA. Sama halnya dengan LR, itu harusnya di atap muncul, SIDL juga muncul di atap dan di lantai dasar, kemudian R di atap. Oke, untuk beban merata itu teman-teman bisa lihatnya kayak gini, eh, klik yang frame, terus kita ke SIDL, play. Nah, kalau udah kayak gini harusnya udah oke ya. Beban merata udah, beban area udah. eh, Oke, berarti secara general beban gravitasi udah di-assign. Oke, selanjutnya teman-teman perlu juga mendefine beban gempa. Jadi di tugas besar ini kita menggunakan LLF ya teman-teman. Jadi sebenarnya ada beberapa eh, prosedur analisis beban gempa lateral. Jadi ada LLF, equivalent lateral force ya. Ada RSA, RSA itu resonance spectrum analysis, terus ada pushover, dan ada nonlinear time series analysis. Karena ini bangunannya sederhana aja, kita pakainya yang cukup yang RF ini. Jadi cara nge define-nya itu teman-teman butuh beberapa parameter ini. Nah, itu teman-teman klik define load patterns, terus load-nya diganti jadi EX. Jadi ini earthquake arah X diganti jadi seismic tipenya. Terus auto lateral load-nya diganti jadi SCE 716. Jadi kenapa 716? Karena SNI 1726 2019 itu mengacu ke sini. Masih ada beberapa standar diambil dari sini. Jadi ini add new load, modify lateral load. Karena arah X itu berarti yang arah Y-nya dihilangin centangnya. Eksentrisitasnya biarin aja 5%, karena memang di standarnya juga harusnya ada dicantumin. Terus untuk time period-nya ini tergantung dari sistem rangka yang teman-teman gunakan. Jadi ini ada informasi strukturnya. Bangunannya itu ada di Pekanbaru, fungsi bangunannya gedung pertemuan, sistem rata arah X itu SRPMB, kalau arah Y itu ada sistem rangka bracing konsentrik biasa. Ini karena sistemnya beda, arah X arah Y berarti ini nanti bakal beda nih parameter periodenya. Nah, untuk uh, ngelihat nilainya itu teman-teman bisa ke SNI 1726 2019 di yang tabel 18 ini.
Nah, karena teman-teman menggunakan sistem rangka pemikul momen biasa, berarti kan itu maksudnya ke sini ya, sistem rangka pemikul momen untuk yang baja. Nah, itu nilai CT-nya ini, nilai X-nya ini. Nah, di sini aku masukin juga yang feed-nya, satuan feed-nya kenapa? Karena memang di ITAPS itu dia ya inputnya dalam feed gitu kan. Jadi ini teman-teman bisa ngelihat di ISCE 716. Nah, ini sebenarnya sama aja, coba ini ada feed-nya ketahuan juga berapa. Jadi ini di copy aja, CT sama X-nya dipindahin ke X teman-teman. Nah, sama halnya untuk arah Y. Jadi arah Y itu kan kita pakainya sistem rangka bracing konsentris. Nah, ini kalau teman-teman lihat itu dia nggak ada ya. Ini SRPMK, SRPM. Kalau yang ini dia bracing eksentris. Ini bracing tahan tekuk. Nah, untuk bracing konsentris berarti maksudnya ke semua sistem struktur lainnya. Nah, berarti yang 0,048 atau yang ini 0,02 dan 0,75. Nah, ini udah dapat parameter periodenya, selanjutnya teman-teman perlu memperoleh parameter gempa. Jadi parameter gempa itu teman-teman bisa peroleh dari website ini ya, rsaciptakarya.pu.go.id. Nah, ini sebenarnya website ini ngapain sih? Jadi simpelnya, jadi di SNI 1716 itu mereka tuh ada ngelampirin peta gempa ini, peta gempa untuk periode pendek dan periode 1 detik. Itu harusnya teman-teman nentuin nilai percepatan gempanya berdasarkan peta ini. Jadi teman-teman ngeliat warnanya, terus nah kayak gini. Misalkan Pekanbaru. Ini teman-teman lihat titiknya di mana, terus warnanya warna apa, terus teman-teman ambil nih nilai rentangnya. Tapi sekali lagi karena ini merupakan apa ya? Ini nilainya masih dalam rentang gitu, berarti kan kurang gitu akurat ya. Makanya di website ini dibikin untuk mempermudah. Jadi nilai itu bakal langsung suatu nilai eksak, terus teman-teman tinggal apa ya? Ya udah tinggal copy paste aja, nggak perlu nyari yang nggak perlu dirata-ratain atau gimana gitu. Nah, cara inputnya itu teman-teman ubah ini koordinat jadi nama kota, terus masukin aja nama kotanya, oke, terus ditampilkan. Eh, Kayaknya ini tadi ada salah, mungkin kita buka yang baru ya. Em, Kok ini diganti jadi nama kota, kotanya dimasukin, klik aja, terus tampilkan. Nah, kayak gini. Untuk kelasnya itu harusnya apa ya udah diketahui langsung ya nanti. Jadi di tugas besar ini kelas besarnya pakai SB. Ini diganti aja. Maksudnya ini udah SB sih. Jadi langsung aja dibiarin. Terus ini perlu diperhatikan teman-teman. Jadi nanti masing-masing kelompok lokasinya bakal beda-beda. Jadi ya disesuaikan aja ya. Ini kan bukan baru. Bisa aja nanti ada dapat Jogja, Jambi atau kota-kota lainnya gitu. Jadi disesuaikan. Ini teman-teman perlu copy nilai SS, S1 dan TL-nya. Jadi SS, S1, TL ini percepatan yang ada di permukaan di bedrocknya. Jadi itu ada di apa ya batuan dasarnya ya atau batuan kerasnya itu. Di copy nilainya 0,3765 untuk SS. Terus untuk S1-nya 0,2965. Kemudian TL-nya 20 detik. Nah, udah sama. Oke. Jadi harusnya udah. Terus ini sekalian ya teman-teman copy juga nilai SDS-nya di copy ke sini. Maksudnya ini buat apa sih? Ini nanti bakal teman-teman gunakan di kombinasi pembanan. Jadi mungkin teman-teman ya apa ya disimpan dulu aja lah nilai yang SDS ini. Nah, kemudian ini ada fakta tambahan. Jadi sebenarnya em, ini ada kategori desain seismik. Ini beda lagi dengan kelas itu sana. Kalau kelas itu sana itu kita lagi ngomongin apa ya amplifikasi atau deamplifikasi gelombang dari bedrock ke permukaan dasar. Jadi ini tergantung jenis tanahnya. Sedangkan kalau yang ini kategori desain seismiknya. Jadi menunjukkan seberapa rentan sih bangunan kita terhadap gempa. Nah ini teman-teman bisa lihat dari nilai SDS dan SD1-nya.
Nah, misalkan yang ini ya, ini SDS-nya 0,23. Berarti kan itu eh, 0,23 tuh di sini ya, di antara ini. Berarti untuk kategori risiko, oh iya, sebenarnya harus tentuin kategori risiko. Eh, Ya, katakanlah, misalkan udah tahu lah kategori risikonya misalkan 2 gitu. Nah, berarti kan masuknya ke yang B ini ya. Nah, kalau masuk ke B berarti yaudah itu teman-teman simpan dulu nilainya. KDS teman-teman berarti dia B. Terus untuk yang SD1 itu teman-teman perlu lihat juga nilainya. Ini kan 0,16. Disamain sama ini. 0,16 itu ada di mana sih? Ada di sini. Dan untuk kategori risiko 2 itu dia masuknya ke C. Nah, berarti kan em, ini ya, ada 2 KDS ya. Itu teman-teman ngambil yang terburuknya. Makanya dipilih yang C. Makanya di sini pakainya yang C. Oke. Selanjutnya untuk nilai R, omega, sub zero dan CD itu teman-teman peroleh dari tabel ini. Nah, sebenarnya eh, apa ya, di tugas besar ini kita nggak gitu perhatiin batasan ketinggiannya lah, karena memang ini sebenarnya kita nanti nggak analisisnya eh, nggak ada desain kapasitas. Jadi cukup sesuai dengan sistem strukturnya itu kita desainnya terhadap maksudnya normal-normal aja terhadap beban, terus dicek misalkan kayak dalam lenturnya apakah lebih kecil daripada kapasitasnya, gesernya apakah udah lebih kuat, gitu-gitu. Jadi eh yaudah ini teman-teman cukup ngelihat yang nilai R omega sub zero CD. Nah, untuk rangka baja bracing konsentris biasa yang ini, itu kan nilai R-nya tuh 3,25 ya, 3 seperempat. Itu di copy aja. Terus ini ada nilai omega sub zero dan ada CD-nya. Nah, kira-kira kayak gini. Ini kebetulan karena kita tepatnya tadi KDSC, berarti kan di sini TB. TB itu berarti tidak dibatasi ketinggiannya. Berarti teman-teman bisa menggunakan sistem struktur ini. Aslinya kalau misalkan katakanlah teman-teman dapatnya sistem struktur E gitu kan, KDS E. Terus bangunan teman-teman tingginya lebih dari 10 meter, itu dia nggak bisa digunakan. Kalau berdasarkan code itu nggak bisa digunakan sistem strukturnya. Nah, satu yang untuk SRPMB teman-teman cari juga tabel ya. Oh, sebenarnya udah direkap sih di sini. Nah, yang ini dan yang ini. Jadi ini nilainya SRPMB itu 3,533. Udah itu di copy aja 3,533 ya. Terus terakhir IE. Sebenarnya IE ini harusnya di atas ya. Karena em, untuk menentukan KDS itu teman harus tahu kategori risiko bangunannya. Jadi itu teman-teman bisa cek di tabel ini. Ini teman-teman cari aja di SNI 1726 ada di atas-atas, tapi ini aku langsung pakai yang ini aja disimpulkan. Karena bangunan teman-teman bukan gedung pertemuan, itu kan dia masuknya ke kategori risiko 3 ya. Untuk kategori risiko 3 itu faktor utama gempanya 1,25. Berarti ini tadi harusnya mungkin kita tambahin lagi ya kategori risiko. Kategori risiko bangunan 3. Nah, em, karena dia 3 ini 1,25 berarti yaudah ini teman-teman copy aja nilainya. Oke, kalau udah kayak gini harusnya teman-teman udah memperoleh semua parameter yang diperlukan untuk nge-input di sini. Jadi ini untuk CT-nya udah sesuai ya. Terus untuk SS di copy aja, di paste ke sini. Ini untuk S1 di copy juga. Oke, TL-nya pakai 20 karena tadi kan emang 20 ya. Kasus soalnya SB, berarti ini dibiarin aja B. Terus R omega sub zero itu dari nilai-nilai 3,5, 33. 3,5, 33. Eh Occupancy importance itu berarti yang ini ya, IE-nya di paste. Oke. Nah, harusnya ini udah sesuai ya. Diokein aja. Terus untuk arah Y juga dibikin arah Y.
add new load, modify lateral load. Yang arah X-nya dihilangin centangnya. Nah, untuk CTX-nya perhatikan ini berbeda ya. Jadi ini pakainya 0,02, 0,75 yang paling bawah. Ini yang ini teman-teman jangan ubah parameter yang lainnya, cukup ubah yang di kanan ini ya. Jadi ini sama kayak tadi di copy paste aja. Ini 20, khususnya B, R omega sub 0 3,25, 2, 3,25, I-nya 1,25. Oke. Nah, ini kalau udah kayak gini, teman-teman udah mendesain beban seismiknya. Cuman satu hal lagi yang perlu teman-teman ubah, teman-teman ke define main source, modify source source. Jadi ini itu apa sih? Nah, beban gempa itu dia kan sebenarnya em, intensitasnya besarnya itu tergantung dari em, beban gravitasi teman-teman. Karena kan kalau teman-teman nyadar ini pas kita ngelihat ngambil data dari Cipta Karya itu kan satuannya G ya. G itu gravitasi. Jadi misalkan ini 0,1845. Berarti 0,1845 G itu artinya ada gaya lateral yang terjadi di bangunan teman-teman sebesar 0,1845 dari struktur teman-teman. Jadi mungkin kalau mau kebayangnya, misalkan ini tiba-tiba lokasi teman-teman sangat rentan deh. Katakanlah SDS-nya tuh 1 ya. Kalau SDS 1 atau sama dengan G, itu sama aja kayak teman-teman bayangin bangunan teman-teman yang awalnya vertikal itu dijadiin horizontal. Terus dia harus bisa menahan berat sendiri. Nah, itu kira-kira gimana? Itu gambaran untuk beban lateral. Maksudnya biar kebayang lah, itu gambaran dari besaran beban lateral yang terjadi di bangunan teman-teman. Jadi em, apa ya? Kita perlu define dulu ininya, berat sendirinya. Ini teman-teman centang yang specified load pattern aja. Masukin date-nya 1, SIDL-nya 1, beban hidupnya live-nya 0,25. Nah, gini aja sih. Ini biarin aja yang lain, terus oke. Nah, ini teman-teman bisa cek di define load case yang beban gempa itu coba di modify or showcase. Itu ketahuan deh measures yang digunakan tuh yang tadi kita assign sebelumnya. Terus ini udah sesuai ya. EX, dia load patternnya EX. Untuk EY, dia load patternnya ada EY juga. Measuresnya dengan yang tadi kita assign. Oke, ini udah selesai untuk beban gempa. Terakhir untuk beban angin. Jadi untuk beban angin ini sebenarnya dia harusnya lebih apa ya? Stepnya lebih komprehensif. Jadi teman-teman harus meninjau SNI 1727. Jadi sebenarnya di bab-bab terakhir gini ada yang tentang angin gitu. Nah, bab 26 kalau nggak salah. Ya intinya SNI tentang angin itu banyaknya diatur di SNI 1727. Terus itu sebenarnya ada beberapa parameter teman-teman temukan, tapi di tubes ini parameternya itu udah diketahui semua. Jadi teman-teman cukup ngedefine aja di items-nya dan itu sangat mudah. Ini langsung aja teman-teman ke define load pattern. Bebannya teman-teman ganti jadi WX. Jadi ini beban angin arah X. Ini dibuat jadi wind. Sama kayak tadi ICA 716 add new load. Langsung aja kita buat yang arah Y-nya. New load. Terus yang arah X kita modify dulu arahnya. Nah, itu teman-teman masukin lokasi exposure-nya open frame. Jadi ini dipakai yang ini, terus ini diklik yang ini. Jadi nanti bebannya itu bakal ke apa ya? Beban anginnya tuh bakal ke assign di frame teman-teman di balok kolomnya. Terus ini karena arah X ini biarin aja 0. Terus kecepatan anginnya ini langsung pakai 20 mph. Nah, untuk parameter lainnya, ini kan tipe exposure B, faktor elevasi tanahnya 1, topografinya 1, itu harusnya udah default di sini sih, B11, 0,85, 0,5, 0,2. Jadi ini teman-teman nggak perlu ubah lagi nih, yang bawah. Cukup ubah yang ini jadi frame dan wind speed-nya. Nah, ini di okein aja, terus arah Y juga lakukan hal yang sama. Tapi untuk arah Y, itu arah anginnya 90 derajat ya. Ini teman-teman ubah jadi 90, kecepatannya 20 mph, udah deh.
klik oke, oke. Jangan lupa di-save, Ctrl S saja. Nah, kalau udah kayak gini, teman bisa display juga nih beban anginnya. Display frame, WX ya misalnya. Nah, ketahuan tuh. Jadi dia tuh bakal ke-assign-nya di frame, teman-teman. Arahnya juga. Oke, kira-kira kayak gini sih. Untuk beban gempa itu kita nggak bisa lihat sekarang ya di sini. Itu soalnya beban gempa tuh dia baru ketahuan kalau udah di run. Kan dia merupakan fungsi dari beban vertikal juga ya. Makanya itu belum bisa muncul. Langkah selanjutnya, teman-teman perlu mendefine kombinasi pembebanan. Eh, ini teman-teman klik aja dulu, add new combo. Ini ngasal aja dulu combo satu, biar nanti muncul di interaction table. Nah, kalau udah kayak gitu, cara buka interaction table itu teman-teman klik Ctrl E. Nah, terus cari yang load case definition, load combination definition, ini dicentang. Nah, ini buat apa? Ini sebenarnya biar nge-input bebannya nggak usah manual gitu. Jadi eh, dengan tabel kayak gini, itu teman-teman cukup kopas saja. Ini di copy, oke, di copy. Oh, sebelumnya ini pastikan dulu ini SDS-nya udah teman-teman ubah ya sesuai dengan peta gempa dan ini rohnya dikunci di 1,3. Kalau udah di copy, kembali lagi ke sini, kita klik yang paste append. Nah, yang ini bisa dihapus saja, delete row. Terus ini teman-teman apply to model. Eh, oh, ada yang salah ini. Bentar ya. Oh, ini harusnya live ya. Ini ada yang belum keubah. Sebentar. Live, live. Oke. Mungkin ini di cross aja dulu ya. Ctrl E lagi. Ini udah otomatis. Ini dihapus saja mungkin ya. Ini hapus saja semuanya. Mungkin sisa satu ya. Ini di sisa satu dihapus semua. Sisanya dihapus. Terus kayak tadi. Ini, nah ini tadi aku sempat nyinggung di awal-awal. Jadi untuk namanya mending di apa ya, konsisten gitu loh. Misalkan pakai kalau DL itu kalau pakai dead ya udah dead aja. Kalau L dia pakai live. Karena kalau nggak konsisten dia bakal error kayak tadi. Nah, di copy, terus paste pen yang baris pertama dihapus. Coba kita apply. Nah, ini udah nggak ada masalah ya. Jadi ini udah bener. Ini kita down aja. Terus teman-teman bisa cek lagi nih di load combination-nya. Nah, ini nih sebenarnya merepresentasikan kombinasi-kombinasi yang udah tertera di SNI atau ya di SNI. Jadi ini teman-teman dapat lihat di sini kombinasinya ada apa aja. Sebenarnya ini namanya beda-beda ya. Bebas saja teman-teman mau gimana menamainya. Ini kalau di sini aku bikin 1, 2, 3, 4, 5 soalnya kalau ngelihat dari SNI 1726 itu tuh em, nah itu tuh ada di state berapa kombinasi. Tapi di dalam satu kombinasi itu bakal ada kombinasi lagi. Misalkan yang ini, bukan yang ini deh, sorry. Harusnya yang ini. Nah, misalkan ini kombinasi kedua, itu bisa aja yang 0,5-nya bisa pakai LR atau bisa pakai R. Makanya di sini kan aku bikinnya kayak ada 2A, 2B. Terus yang ini kalau teman permutasi gitu ya, ini ada beberapa kombinasi nih. Ini bisa pakai LR, ini bisa pakai L, atau enggak ini bisa pakai R, ini bisa pakai W, dan eh, diserang-seling gitu. Makanya ini ya tiga ini ada banyak ya, 3A, 3B, 3C, 3D, E, F. Terus untuk yang gempa, nah gempa juga nih. Untuk kombinasi gempa, itu yang ini ya.
Kalau di SNI dia tulisannya simpel aja nih. 1,2D tambah EV tambah EH tambah L. Makanya satu lagi 0,9D kurang EV tambah EH. Cuman EV EH ini itu teman-teman harus mengacu ke pasal tentang gempa. Jadi itu sebenarnya ada detailnya sendiri. Nah, misalkan yang ini ya, em, untuk EH tuh itu disimbolkan sebagai rho kali QE. Terus untuk EV itu disimbolkan sebagai ini. Nah, terus sebenarnya dia ada pasal lagi. Dia menyebutkan bahwa apa ya, EH ini pokoknya untuk arah tinjauan itu teman-teman harus menggunakan ini rho kali QE. Tapi untuk arah satunya lagi itu teman-teman cukup, maksudnya perlu di-assign juga sebesar 30%-nya. Jadi ini nanti teman-teman baca aja di pasal-pasalnya. Lupa juga pasal berapa. Tapi intinya ya terima ini aja lah. Jadi kalau terima langsung jadinya kayak gini, itu nanti bakal ada beberapa kombinasi gempanya. Oke, em, sebentar. Terus, nah ini envelope buat apa? Jadi envelope tuh sebenarnya untuk menunjukkan kombinasi yang dominan, maksimum. Ini sangat berguna kalau teman-teman em, mau mendesain balok, pelat, atau elemen lainnya selain kolom. Tapi kalau untuk kolom, ini tuh dia bisa boros karena kan untuk kolom tuh kita tinjaunya momen maksimum, maksudnya kita tinjaunya diagram PMM ya, aksial, momen X dan momen Y. Nah, kalau envelope nih dia bakal ngambil semuanya maksimum, P maksimum, M maksimum, M arah Y maksimum itu bakal boros aja. Jadi sebaiknya envelope ini digunakan untuk desain elemen selain kolom. Terakhir ada serviceability ini buat pengecekan runtutan. Tapi ini harusnya nggak gitu digunakan sih itu mesin. Tapi nggak apa-lah, dibiarin aja. Terus oke. Selesai deh. Kurang lebih gitu untuk pembahanannya.